Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, bicara soal investasi, kita mau ngobrol tentang energi. Energi ini pasti dibutuhkan, tapi di Indonesia ini mungkin adanya ketidakmerataan. Ya, ada yang pembangunannya udah bagus, misalnya untuk kebutuhan listrik sudah tercapai, ada juga yang belum. Nah, kita akan ngobrol nih bersama milenial yang berfokus di bisnis ini nih. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Ada Pak Aldris Prayogo. Halo Pak Aldris, apa kabar? Halo Pak Ruby, kabar baik. Wah, ini karena kita lagi PPKM nih, Pak Aldris juga lagi santai, jadi kita lewat online nih. Sebelumnya thank you nih Pak Aldris. Ya, sama-sama Pak Ruby. Yes, nah tak kenal maka tak sayang Pak Aldris. Boleh perkenalan dulu nih Pak Aldris. Kok Pak Aldris mau fokus di bisnis energi, khususnya pembangkit listrik tenaga air ya. Tapi mungkin yang levelnya nanti Pak Aldris jelaskan. Silakan Pak Aldris. Iya, jadi halo semua teman-teman, salam kenal. Saya Aldris Limpo. Saya asli Sulawesi dan usaha saya pun terpusat di sana, tepatnya di Sulawesi Tengah. Nah, pertanyaan cukup menarik, kenapa energi? Karena yang pertama, energi itu dibutuhkan. Dan juga di negara kita secara faktual memang bahwa terdapat shortage di beberapa tempat, khususnya di Indonesia Timur, dan yang masuk dalam kategori 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang dimana daerah-daerah tersebut sangat membutuhkan listrik. Nah, dikarenakan banyaknya potensi sumber daya alam yang tersebar secara luas di daerah-daerah Sulawesi sekitarnya, maka saya dan bapak saya timbul keinginan dan juga hati yang besar untuk kita eksplor. Kita mau lihat seberapa bagus potensi tersebut sehingga bisa kita kembangkan menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang membedakan adalah pembangkit listrik yang kami bangun adalah pembangkit listrik tenaga mini hydro. Jadi kapasitasnya itu nggak besar, di bawah 10 mega ke bawah. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pasokan listrik dari yang kami hasilkan ke state-owned enterprises yang nantinya bisa didistribusikan ke masyarakat luas di daerah-daerah di sekitar Sulawesi tempat kami membangun. Wow, luar biasa. Nah, kalau dilihat nih, tadi kan listrik ini menjadi kebutuhan banyak orang kan. Nah, kalau dilihat nih bagaimana sih Pak Aldi sendiri menentukan nih, apalagi ini berhubungan sama investment juga ya. Nah, bagaimana Pak Aldi menentukan nih, ini tempat yang tepat apa bukan untuk dibangun tadi untuk pembangkit listrik tenaga air yang khususnya mini hydro ya? Gimana Pak Aldi? Iya, jadi banyak faktor. Cuman faktor yang paling penting di sini adalah di daerah situ apakah krisis listrik atau sudah surplus listrik. Jadi yes or no-nya sebenarnya bisa dilihat dari secara gamblang di situ. Yeah. Apakah masih perlu ditambah atau enggak. Kalau di suatu tempat di situ dinyatakan bahwa sudah berlebih, maka akan kemungkinan besar kita nggak bisa menjual karena sudah surplus. Akan tetapi ketika tempat itu ataupun wilayah tersebut memang mengalami kekurangan pasokan listrik atau memiliki cadangan listrik yang kurang, maka tempat itu bisa dikatakan visible. Itu faktor pertama. Nah, faktor kedua mungkin bisa dilihat dari lokasi sumber daya alamnya. Bisa jadi danau, bisa jadi sungai. Seberapa bagus debit air andalannya? Apakah dia konstan? Apakah dia fluktuatif mengikuti musim? Ataukah memang airnya 100% stabil? Tenang aja gitu ya? Tenang aja. Ya, tenang. Nggak nambah, nggak kurang, tapi dia stabil. Jadi diperlukan riset yang cukup valid ya
nggak cuma 1-2 tahun, tapi kita perlu trace back kira-kira 10 tahun ke belakang, historisnya seperti apa di lokasi itu. Itu penting untuk kita tahu. Yang paling bagus apa? Yang banyak fluktuatif atau gimana yang Pak Lis cari? Sebenarnya yang bagus yang stabil. Jadi kita kalau bisa dari daya 100% kita bisa tiap bulan konstan di 90 atau 80, why not? Cuman pada faktanya angka 65% sampai 70% pun sudah bagus. Rata-ratanya ya, rata-rata produksi yieldnya, kalau kita nyampe 65% atau 70 itu sudah sangat-sangat bagus. Nah, Pak Aldris, untuk menentukan lokasi ini kebanyakan Pak Aldris ini lebih suka di daerah yang landed atau residensial kah? Atau yang mungkin yang pabrik atau factory gitu? Oh, kalau lahan kita kami biasanya mencari di kecamatan-kecamatan yang aksesnya nggak terlalu susah dan juga agak jauh dari permukiman warga. Jadi tempatnya itu aman dari gangguan dan juga di tempatnya ini tercover dengan pohon-pohon yang rindang karena kita untuk mencegah pemanasan global supaya airnya itu tetap terlestarikan dengan baik. Jadi itu penting dan juga karena kita juga harus ada maintenance. Jadi apabila tempatnya nggak dekat dari pemukiman warga maka lebih memudahkan untuk akses pekerja untuk melakukan aktivitas. Wow. Dan biasanya dibutuhkan berapa luas nih area yang bakal Pak Aldris pakai untuk yang tadi pembangkit listrik ini? Kalau luasan besarannya ini tergantung dari seberapa jauh aksesnya dari jalan ya. Jadi bisa jadi depends kalau dari jalannya ke mata airnya itu pendek maka luasnya nggak sebesar. Tapi kalau dia panjang ke belakang maka luas areal yang dibutuhkan pasti jauh lebih besar. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang terkait dengan penentuan biaya dan lain-lain semuanya ini tergantung dengan lokasi masing-masing. Agak susah dibandingkan apple to apple. Nggak bisa apple to apple ya? Iya, nggak bisa apple to apple kalau yang ini. Tapi ini bicara long term dong Pak ya, kalau gitu ya, untuk saat pembuatan ini? Iya, kalau bicara energi sebenarnya long term karena energi dibutuhkan secara terus-menerus. Jadi ini merupakan sebuah langkah investasi jangka panjang, bukan investasi yang kita bisa tabur hari ini besok kita tuai, tapi lebih ke bagaimana kita bisa sustain di jangka panjang. Terus terang mungkin nggak banyak nih Pak orang-orang yang mau terjun sini dan mungkin nggak tahu atau juga mungkin nggak banyak. Nah, kenapa sih alasan Pak Aldris nih memilih bisnis ini nih Pak? Iya, karena dalam hati kecil saya tuh merasa ketika kita berhasil menyalurkan energi ke daerah-daerah tertinggal dan di daerah tersebut bisa kita bangun, kita kembangkan, itu sungguh sangat mulia dan saya merasa ini sebuah panggilan justru, it's a calling. Bagaimana kita bisa membuat suatu daerah tertinggal maju, bagaimana kita bisa membuat daerah tersebut bangga bahwa di daerah tersebut tuh punya sumber daya alam dan sumber daya alam itu bisa menopang roda kehidupan. Jadi ini suatu hal yang menurut saya mulia, suatu hal yang menurut saya perlu untuk didorong dan perlu untuk kita kembangkan secara berkelanjutan. Kalau bisa negara kita renewable energy 100%, kenapa enggak? Wow. Kita pasti akan punya suatu kemandirian yang bagus dan suatu pembangunan berkelanjutan yang luar biasa, bahwa kita bisa generate listrik tanpa cost yang besar. Pakai matahari, pakai angin, pakai bayu, pakai arus laut, pakai sampah kota, pakai air, kenapa enggak? Pertanyaannya sebenarnya simpel aja, itu kalau kita bisa, sumber daya alam ada, tenaga ahli ada, orang-orang yang mau berkecimpung di situ ada, kenapa enggak? Jadi sebenarnya itu yang mendorong saya, kenapa saya nggak terjun ke situ. Padahal negara kita tuh ready.
Bahkan orang-orang luar tuh ngelirik potensi sumber energi di Indonesia. Betul. Saya seorang putra daerah, asli lahir di Sulawesi, saya tahu lokasi, saya tahu medan, saya cinta dengan kampung saya, kenapa nggak saya yang kembangkan? Kenapa harus menunggu orang lain yang datang? Jadi saya selalu membalikkan ke diri saya seperti itu. Jadi saya selalu banyak introspeksi, dan saya juga selalu banyak melihat ke belakang, dan saya coba menggunakan apa yang sudah berlalu di past menjadi ilmu untuk kita bisa bagaimana menerawang dan meneropong ke depan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Wow, mantap nih benar. Apalagi juga listrik ini banyak dibutuhkan ya. Banyak dibutuhkan di semua daerah. Dan dengar-dengar juga kan, ini nanti juga kendaraan dengar-dengar juga bakal move ke listrik ya, bahan bakarnya. Iya, betul. Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Jadi dengan switching secara perlahan, secara gradual menjadi kendaraan listrik, tentunya membutuhkan pasokan listrik yang lebih banyak. Nah, jadi kedepannya mungkin bisa kita lihat penggerak alat-alat yang kita pakai di rumah itu semua udah pasti dari listrik. Pasti dari listrik. Pasti dari listrik. Jadi ke depan memang energi masih tetap akan menjadi sebuah moda yang masyarakat butuhkan. Dan perlu untuk kita persiapkan dari sekarang. Karena untuk mencegah nanti lacking of energy di kemudian hari. Kalau listrik juga ini kan nggak menciptakan polusi ya? Kalau polusi itu masih depends ya. Kalau energi yang pakai minyak, energi yang pakai gas itu masih menghasilkan polusi. Tapi kalau energi yang dari air, dari angin, matahari, itu nggak menciptakan polusi. Nggak ada asap. Nggak ada asap ya, nggak ada emisi ya. Ngomong-ngomong, Pak Aldris ini background-nya elektro atau gimana nih, lulusan elektro atau gimana? Iya, jadi saya memang agak unik. Jadi background saya S1 yang pertama itu di bisnis, Bachelor of Business di Kuala Lumpur, dan S1 saya lagi di Sarjana Hukum di Jakarta di Unika Atmajaya. Wah, sarjana hukum. Iya, jadi saya double degree. Bachelor Business dan Sarjana Hukum, dan saya juga udah selesai advokatnya, tapi saya merasa bahwa energi ini adalah suatu pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang madani ke depan. Jadi saya mau untuk fokus mengembangkan energi ini, baik dalam model bisnis B2B ataupun B2C kemudian hari. Apakah mungkin saya bisa membuat suatu produk yang berkaitan dengan listrik, baterai, atau apapun itu, saya akan berusaha untuk mengikuti path energi ini ke depan. Wow. Nah, rencana ke depan ini akan ada pengembangan seperti apa nih, Pak Aldris? Untuk ke depan, saya sendiri sebenarnya sekarang masih ada beberapa potensi yang akan saya kembangkan. Namun dengan suatu kondisi seperti ini, kurang memungkinkan untuk saya realisasikan. Maka dari itu saya simpan beberapa ide gagasan ini untuk saya kick off mungkin tahun depan. Setelah pandemi ini sudah mulai dapat terkendalikan di negara ini. Wow. Yang pasti sekarang lagi berjalan udah berapa tempat nih, Pak Aldris? Sekarang yang udah berjalan di 2 tempat. Yang udah fully operated di 2 lokasi. Dan semuanya so far so good. Di mana aja, Pak? Semuanya di Sulawesi. Sulawesi ya? Ya, di Sulawesi. Di kecamatan apa tuh Pak namanya, Pak? Siapa tahu. Kalau kecamatannya susah juga, mungkin nggak ketahuan, tapi di daerah Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai. Wah, luar biasa nih. Ini jadi anak daerah yang berkarya dan juga mengkontribusikan juga ya untuk daerahnya ya, Pak. Iya, betul. Luar biasa nih. Mantap nih. Biasanya kan anak daerah pengen ke kota ya, tapi ini malahan membangun ya, Pak ya. Karena kembali lagi saya punya suatu konsep gagasan
yang namanya Journey to the Capitol. Wah, Journey to the Capital apa tuh Pak Lu? Nah, biasanya orang-orang banyak dari kota-kota besar yang datang untuk ekspansi usahanya di daerah-daerah untuk menjangkarkan dan untuk menciptakan suatu roda ekonomi baru dan bisa menopang dari perusahaan grup di kota-kota besar. Nah, tapi Journey to the Capitol ini merupakan suatu reverse engineering dari misi-misi yang dikembangkan pada umumnya, yang dimana bagaimana seorang putra daerah yang masing-masing di daerahnya sendiri mengembangkan potensi yang ada sampai dia bisa dieksis, dikenal dan diketahui dan dipercaya di ibu kota. Nah, ini perlu. Jadi supaya memberikan suatu kebanggaan bagi daerah setempat, memberikan suatu semangat, memberikan suatu motivasi bahwa kita bisa. Nggak ada yang nggak bisa, hanya mau atau tidak. Jadi ini sebuah konsep dan moto saya, Journey to the Capitol, yang benar-benar saya pegang teguh. Bagaimana supaya dalam waktu dekat ataupun sepanjang saya berkarya ini bisa terrealisasikan. Syukur-syukur perusahaan saya nantinya bisa eksis di Capitol dan bisa jadi TBK, who knows. Yes. Kalau saya nggak mulai, saya nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Amin, luar biasa Pak. Itu sebuah visi yang bagus ya Pak. Journey to the Capitol. Kita doain supaya sukses pastinya putra daerah yang sukses. Nah, ngobrol-ngobrol nih Pak. Bapak ngomong-ngomong saya dengar juga udah invest juga di Capitol di Jakarta nih. Udah ngambil propertinya sebagai step awal ya. Udah ngambil di Permata Hijau Suites, langsung di Permata Hijau lagi. Nah, apa yang menjadi alasan ini Pak Adris untuk investment ataupun memilih hunian di Permata Hijau Suites? Ya, alasan saya sebenarnya pertama kali saya melihat Permata Hijau Suites, saya suka dengan konsep dari Permata Hijau Suites sendiri. Saya melihat bahwa lokasinya itu smart, dalam artian tidak terlalu di pusat keramaian dan tidak juga terlalu jauh dari pusat keramaian. Jadi dia di tengah-tengah. Kalau kita lihat timbangan, lokasinya itu benar-benar ada di tengah-tengah. Jadi sangat reliable dengan price wise yang ada, itu menurut saya pas. Yang kedua, saya melihat Permata Hijau Suites membuat suatu image dan juga building konsep yang memang lux dan cocok untuk orang-orang yang eksekutif profesional. Jadi ketika saya masuk, saya melihat bahwa tempat-tempat seperti ini nih yang beli pasti kurang lebih orang-orang yang punya pandangan sama seperti saya, ataupun orang-orang yang mempunyai suatu value ataupun suatu penghargaan akan uang dan akan kualitas. Jadi saya melihat bukan tempat orang spending uang untuk gaya, tapi tempat buat orang spending uang yang smart. Bisa dibilang best fit atau best match lah. Kalau dari kacamata saya melihat. Wow. Nah, kalau dilihat nih Pak, kemudian juga kan banyak fasilitas yang ada di Permata Hijau Suites. Apa yang fasilitas yang Bapak sukai nih Pak? Saya suka dengan tempat gymnya, karena tempat gymnya itu cukup modern banget dan lengkap. Jacuzzi-nya juga enak. Kemudian kolam renangnya Olympic size. Nah, itu bagus banget buat saya pakai untuk meningkatkan wellness saya setiap hari. Namun ketika saya masuk cuma ada satu aja, karena saya pemain tenis. Saya suka main tenis. Dan saya lihatnya ada lapangan basket. Mungkin saya harus belajar main basket, atau enggak mungkin ya mana tahu Permata Hijau Suites mau buat lapangan tenis lagi. Iya. Wow, luar biasa nih Pak Adris, masih muda, berkarya, dan juga yang pasti punya visi misi yang jelas. Ngomong-ngomong Pak Adris, boleh nggak kasih tips nih buat para milenial lainnya?
mungkin kasih tips untuk bagaimana nih sukses ala Pak Aldris. Ya, yang paling pertama mungkin saya bisa bilang sebelum kita investasi, kita harus tambahkan kata re di depannya. Jadi reinvestasi. Maksudnya bukan untuk menginvestasikan apa yang sudah ada, tapi lebih ke melihat apa yang telah ada dalam diri kita, apa yang telah kita miliki, apa yang telah berjalan, yang kita bisa kembangkan. Sebelum kita nambah, sebelum kita memikirkan untuk menambah 1 atau menambah 2, menambah 3, apa yang telah ada dan berjalan, kita reinvestasi sehingga ini mencapai nilai yang optimal. Jadi kita mengembangkan dulu dari sisi dalamnya kita, apa yang bisa kita kembangkan. Setelah kita selesai dari sisi internal, barulah kita mulai meneropong ke keluar. Dan juga untuk menjadi sebuah milenial yang top, kita harus memiliki 3 buah aspek. Apa jadi, Pak? Yang pertama itu adalah ayam. Ayam? Karena ayam itu setiap hari makan 1 beras, 1 jagung, dia bisa hidup. Artinya apa? Kita akan lebih bisa survive di era yang challenging kalau kita mempunyai sesuatu yang bersifat retail. Oke. Yang kedua, kita harus punya ular. Punya ayam, punya ular. Karena sekali makan kita bisa kenyang 3-4 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi kita kerja big project. Setelah kita udah punya ayam, kita ular, kita kerja big project, kita cari challenging yang lebih besar. Yang ketiga, kita harus punya namanya banteng. Banteng. Apa nih maksudnya? Banteng ini adalah suatu binatang yang dimanja, yang kita harus sikat, kita bawa jalan-jalan, kita elus. Kita harus punya network yang luas. Kita harus spending money for network, for socializing, for smooshing. Kita harus berani untuk go for more. Jadi tiga aspek animal spirit ini yang juga filosofi yang saya terus dalamin, dan saya mencoba untuk mempraktekkan bahwa yes, it's right. Wow. Kalau kita udah punya ayam, kita udah bisa save rumah tangga. Ketika kita punya ular, we can go for more. Ketika kita punya network, we can go for bigger. Keren banget. Ya, jadi ya mungkin itu beberapa tips dari saya yang ya mungkin orang lain bisa artikan berbeda, tapi saya mencoba mengartikannya seperti itu. Wah, keren banget. Pak Aldris, thank you so much nih udah berbagi di Rahasia Investasi Sukses. Sukses juga buat Pak Aldris dan juga bisnisnya. Nah, pastinya ini bisa menginspirasi nih para milenial tadi ya. Terus tadi ya 3 binatang itu sebagai tanda, ada artinya masing-masing. Tadi ayam buat yang sisi retail tiap hari bisa ya, yang penting bisa jalan dulu ya Pak. Kemudian juga ular ya, sekali makan bisa kenyang. Itu bicara ya ketahanan juga sama banteng ya. Wah, thank you so much Pak Aldris, sukses buat bisnisnya. Sama-sama Pak Ruby. Yes. Sampai dengan demikian, thank you so much teman-teman yang udah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Sampai jumpa di next episode. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk nonton terus video-video di Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman.